Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat dan para pecinta channel Belajar Sepanjang Hayat Suyanto dan ID dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik sekalian yang saat ini sedang memperhatikan, menonton training virtual berbahasa Inggris berbasis Formula 33. Sampai jumpa kembali dengan saya. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, dan harapan saya para pecinta sobat Suyanto dan ID dimanapun berada, yang minggu yang lalu sudah mengikuti program ini juga sudah menghafal formula atau rumus 33. Menghafal formula 33 atau rumus 33 ini hukumnya tanda kutip wajib ya, karena nanti harus nempel di otak, di kepala kita, karena ini akan sangat penting ketika kita memproses, itu akan muncul otomatis. Nah, kalau belum bisa muncul otomatis, berarti mesin kita masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu apa yang sudah kita pelajari pada episode 4 yang lalu. Pada episode 4 yang lalu, kita sudah belajar variasi VNP. Variasi VNP itu yang paling sering digunakan, dan yang paling sering digunakan ada 11 variasi. Jadi VNP itu ada 3, verbal, nominal, pasif. Lalu ada masing-masing itu ada 11 variasinya. Lalu kita jumlahkan 3 kali 11, maka jumlahnya 33. Karena jumlahnya 33 inilah, maka secara sederhana ini disebut dengan formula 33 atau rumus 33. Oke. Wujudnya ada di sebelah kanan, V, N, dan B. V1 sampai V11, N1 sampai N11, lalu pasif 1P, 1 sampai V11. Nah, hari ini kita bergerak menuju materi 4, ya kan? Yaitu menguji coba dengan memvariasikan kata dan kalimat ke dalam masing-masing rumus tadi. Lalu yang selanjutnya adalah menginternalisasi kata kerja tidak beraturan. Karena pada episode 4 yang lalu, kita harus bisa membedakan antara kerjaan 1 dan kerjaan 2. Nah, nanti itu akan kita bahas pada saat kita mempelajari kata kerja tidak beraturan. Oke, tabel rumus yang sudah Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian lihat, bahkan sudah dihafalkan, ya kan? Itu baru bentuk kasar. Jadi kita belum bermain Formula 33 nih, belum ini. Karena langkah 1 saja kan kita bahas ini. Itu baru bentuk kasar. Nah, bentuk kasarnya sudah kita pelajari, bahkan kita sudah hafalkan. Kita masukkan ke dalam otak nanti supaya sewaktu-waktu dipanggil itu bisa kita keluarkan. Nah, karena kita pahami, kita hafalkan, kita perlu tes ini. Apakah bentuk kasarnya ini bisa dimainkan? Jangan-jangan itu hanya bentuk kasarnya saja, ya, tapi tidak bisa kita mainkan. Kenapa kok disebut rumus? Jangan-jangan hanya sebut-sebutan saja, hanya akal-akalan saja. Nah, oleh karena itulah maka perlu kita uji coba. Oke. Ada tabel contoh. Nah, ini tabel contoh ya. Tabel contoh itu ada kolom paling kiri ya, kiri saya itu ada kolom kerja,
dalam bahasa Indonesia, lalu ada kolom kerja bahasa Inggris, lalu ada kerjaan 1, lalu ada kerjaan 2. Ya kan? Ada kata bermain di kolom kerja bahasa Indonesia, lalu ada kata play, played, played, ya. Belajar, study, studied, studied, dan seterusnya. Jadi ini contoh kata yang akan kita mainkan. Mungkin tidak semuanya ya. Nanti kita lihat beberapa saja. Oke, nanti akan kita coba kata-kata tersebut. Lalu nanti kita coba kalimatnya bagaimana kalau kita masukkan ke dalam 11 variasi masing-masing V, N, dan P. Oke, kita ambil misalnya kata bermain ya. Tadi sudah kita lihat di tabel contoh tadi. Kita ambil kata bermain. Dalam bentuk kerja, play, ya bahasa Inggrisnya play. Kerjaan 1-nya played, kerjaan 2-nya played. Nah, berarti kata bermain ini termasuk kata kerja yang beraturan, ya. Dalam istilah nanti ketika kita belajar kata kerja tidak beraturan, ada istilah tidak kurang ajar, ya. Ya, di play, played, dan played. Nah, akan kita masukkan kalau pada episode yang lalu kan kita sudah mengetahui kalau dia masuk V1 kerja, kita cari kata kerja. Nah, kata kerjanya nanti kita masukkan misalnya bermain. Berarti V1 bermain. Berarti V1 itu bermain itu play kan? Tadi V1 play. Nah, bagaimana bunyi V2? Will kerja, maka bunyinya menjadi will play. Bagaimana dengan V3? SMA kerjain, ya karena kita baru belajar masukkan kata, kita sebutkan semuanya, ya kan? SMA playing. Ya, karena kita kan baru menguji coba rumus ini ya. Jadi kalau sudah nanti bermain betul, nanti kita harus pilih is, am, atau a. Ya. Tapi karena kita masih menguji coba kata, kita masukkan dulu. Jadi is, am, a, playing. Kerjaan V4, played. Kemudian have played, V5. Lalu would kerja, would play. Kemudian 7, V7, was, were playing. 8, will be playing. 9, had played. Had kerjaan ya. Lalu 10 will have kerjaan itu will have played. Lalu 11 have been kerjain, have been playing. Nah, berarti ya kata-kata tadi bisa itu kita masukkan ke dalam kolom V. Berarti sudah terbukti kan? Jadi kerja, play, will play, is, are playing, played, have played, would play, was, were playing, will be playing, had played, will have played, dan have been playing. Berarti sudah bisa kita mainkan ke dalam rumus. Oke. Kita coba mainkan kata kedua. Nah, ini ada instruksinya ini. Jadi kalau di kelas nanti enak ya. Jadi saya instruksikan variasikan bermain. Atau kalau kita contohkan kalimat yang kedua yaitu belajar ya. Variasikan kata belajar ke dalam 11 jenis kolom V, satu ketok, satu rumus. Biasanya saya ketok gitu ya. Jadi ada ketokannya, dilarang pindah rumus sebelum mendengar bunyi ketok. Jadi misalnya play. Apa yang maksud seringnya? Misalnya saya beri ketokan, tok. V1 berarti kan. P1, play. Atau kalau belajar, study. P1, study. P2, will study. V3, SMA kerjain. V4, sorry, kita lagi. V1, study. V2, will study. V3, SMA studying. V4, studied. V5, have studied. V6, would
study. V7, were studying. V8, will be studying. V9, had studied. V10, will have studied. V11, have been studying. Nah, berarti sudah bisa kita masukkan. Oke. Untuk kata pergi nanti kita bahas ketika kita mempelajari kata kerja tidak beraturan ya. Karena nanti harus hati-hati ya. Karena sudah beda ininya ya, sudah beda karena kita harus membedakan antara V1 dan N2. Baik, nah sekarang kita coba masukkan kalimat. Kalau tadi kan kata ya, kata play, kata study. Nah sekarang kita coba masukkan kalimat. Misalkan saya belajar bahasa Inggris. Itu kalimat ya, saya belajar bahasa Inggris. Saya, I, belajar study bahasa Inggris, English. Jadi saya belajar bahasa Inggris, I study English. Coba sebutkan kalimat bahasa Indonesianya. Saya belajar bahasa Inggris. Sebutkan Inggrisnya saja. I study English. Sebutkan Indonesia, kalimat bahasa Indonesia, lalu diikuti kalimat Inggrisnya. Saya belajar bahasa Inggris, I study English. Inggrisnya saja, I study English. Nah, itu hanya untuk melatih ya kepekaan kita. Indonesia, Inggris, Inggris, Indonesia, Inggris, Inggris, Inggris. Nah, jadi maksudnya supaya kita semakin bisa membedakan bahwa kalimat awalnya itu masukannya adalah kalimat bahasa Indonesia. Nah, coba lihat di antara I, study, dan English, manakah kata yang bisa menduduki rumus? I study English. Kata mana? Ya, kata study. Kenapa kata study? Karena di rumusnya ada, yaitu V1, study. Ya. Berarti dia bisa masuk rumus. Jadi kata I itu nggak bisa masuk rumus. Kata I itu nggak ada di rumusnya, kan nggak ada rumusnya subjek, nggak ada. Adanya adalah kata. English juga apa itu? English nggak ada, ya kan? Yang ada itu yang bisa masuk rumus adalah di antara tiga kata ini adalah kata study. Untuk kolom V ya, untuk kolom verbal itu yang bisa masuk rumus adalah kata study. Nah, kalau begitu kalimat I study English ini rumus berapa? Rumus V1, ya kan? Rumus V1 yaitu kerja, yaitu hanya ada satu kata kerja saja, yaitu study. Kebetulan depannya ada subjek I, lalu ada objek English ya. Tapi itu tambahannya saja. Tapi pokoknya adalah study-nya itu. Jadi ada kata kerja study. Tambah subjek depannya I, objeknya yang dia dipelajari apa? English. Jadi I study English itu masuk rumus V1. Kalau rumus V1 berbunyi I study English, bagaimana rumus 2? Will kerja. Berarti I will study English. Ya kan? Rumus 3. I, nah kita pilih ini. Kalau I apa? Am ya. I am. Lalu study-nya menjadi studying English. I am studying English. 4. I studied English. 5. I have studied English. 6. I would study English. 7. Pilih salah satu. I was studying English. 8. I will be studying English. 9. I had studied English. 10. I will have studied English. Dan 11. I have been studying English. Kalau kita perhatikan berarti I itu ya kan sama. Lalu English sama. Nah, yang membedakan adalah kata study-nya tadi. Nah, study, will study, are studying, studied, have studied, would study, was were studying, will be studying, had studied, will have studied, dan have been studying. Jadi I-nya nanti bisa kita ganti jadi we, jadi they, jadi you ya. English-nya nanti kita bisa ganti math atau biology atau history ya, macam-macam. Tapi yang tidak berubah itu adalah kata kerjanya ya, karena kata kerja itu menunjukkan
subjeknya melakukan tindakan. Nah, perhatikan kalimat yang ini, saya seorang mahasiswa. Silakan dibaca, saya seorang mahasiswa. Ulangi, saya seorang mahasiswa. Saya seorang mahasiswa tergolong V, N, atau P? Tergolong apa? N ya? Oke, betul, N. Nominal. Kenapa nominal? Karena mahasiswa. Mahasiswa itu tidak melakukan tindakan dan tidak juga dikenai tindakan, ya kan? Tidak dua-duanya, yaitu nominal. Mahasiswa. Berarti kalimat intinya itu adalah mahasiswa, ya kan? Bukan saya, tapi mahasiswa. Dan yang menduduki rumus adalah mahasiswa, ya. Yang masuk ke rumusnya itu adalah mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa itu tidak di. Saya seorang mahasiswa student. Nah, I a student. Apakah ini kalimat atau belum? Belum. Kenapa? Karena belum bisa dimasukkan rumus. Rumusnya kan N1 SMA, S2 will be, N3 SMA, 4 rumus kan belum muncul itu. Nah, berarti kita masukkan ke rumus, ya kan? Ya, karena setiap kalimat itu harus ada rumusnya. Kalau belum ada rumusnya, berarti belum disebut dengan kalimat bahasa Inggris. Itu baru sebuah kelompok kata-kata bahasa Inggris. Jadi I a student itu belum kalimat karena rumusnya belum ada. Nah, kita beli rumus. Kalau student, a student itu apa? Saya. Nah, saya itu adalah M, ya kan? Pasangannya adalah M. I am a student. Nah, kalau I am a student itu bisa masuk rumus. Rumus berapa? Rumus N1, ya kan? Rumus N1 karena M itu ada di N1. Jadi dia baru bisa masuk rumus. Jadi I am a student itu N1. Nah, lalu bagaimana dengan N2? Will be, I will be a student. Oke. 3, I was a student. 5, I have been a student. 6, I would be a student. 7, I was a student. 8, I will be a student. 9, I had been a student. 10, I will have been a student. 11, I have been a student. Jadi I-nya sama dari 1 sampai 11, student-nya juga sama dari 1 sampai 11, tapi yang beda adalah rumusnya. Am, will be, was, were, have been, would be, dan seterusnya. Itu yang membedakan dia masuk ke rumus berapa. Nah, setelah terakhir di kolom B ya ada P1 sampai P11 ya, P1, P2 dan seterusnya sudah beberapa waktu yang lalu sudah kita hafalkan kan. Oke. Perhatikan kalimat berikut. Bahasa Inggris dipelajari. Oke. Kalimat ini tergolong V, N atau V? Ya, betul, pasif. Ya, pasif ya. Karena subjeknya bahasa Inggris dikenai tindakan apa itu? Dipelajari. Ya kan? Karena nggak mungkin bahasa Inggris mempelajari. Kalau bahasa Inggris mempelajari itu tanda-tanda kiamat. Bahasa Inggris itu dipelajari. Yang belajar adalah saya. Saya belajar bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris itu dipelajari. Dikenai tindakan. Masuk kolom P. Nah, kalau kolom B ketemu dengan 11 rumus, yaitu P1 sampai 11. Bahasa Inggris, English dipelajari studied. So, English studied. Kalimat ini sudah English studied ini sudah kalimat atau belum? Ya belum ya. Kenapa belum? Karena kalau kita perhatikan di dalam kolom P1 sampai 11 nggak ada yang bisa masuk rumus itu. English studied itu. Coba. Masuk kemana dia? Nggak ada ya. Nah, oleh karena itu harus kita masuk rumus. Oke, English tadi itu belum kalimat karena belum bisa dimasukkan ke rumus. Dia sudah bisa berbentuk kalimat kalau sudah bisa dimasukkan ke rumus. Sehingga English itu harus tambahi is. Lalu kerjaan.
English is studied. Ini rumus berapa? English studied V1. Pasif 1 kan? SMA kerjaan 2. Jadi kita pilih apakah ada is, am, are, lalu kerjaan 2. Nah, studied kan sudah ekornya ed, lalu ada kata is. Nah, itulah yang masuk, dia menjadikan dia masuk ke dalam rumus ya. English is studied adalah P1. Bagaimana bunyi P2? English will be studied. P3, English is being studied. P4, English was studied. P5, English has been studied. Ya, ingat ya, have tadi diganti has kalau dia orang ketiga tunggal. Karena bahasa Inggris satu ya tunggal, maka dia jadi has. English has been studied. P6, English would be studied. P7, English was studied, being studied. Nomor 8, English will be being studied. Nomor 9, P9, English had been studied. Nomor 10, English will have been studied. Dan 11, English has been being studied. Sudah. Berarti kalimat ini juga bisa kita masukkan ke dalam rumus. Dengan demikian, rumus 33 atau formula 33 terbukti bisa kita mainkan untuk tingkatan kata maupun kalimat. Tapi ingat, semua itu baru uji coba kasar mesin penginggris belum dimainkan. Ya, baru uji coba kasar. Karena kan untuk memainkan mesin penginggris kita butuh 3 langkah. Padahal baru kita pelajari baru 1 langkah nih. Jadi episode berapa ya? 2, 3 ya. 3, 4, 5 ya, itu baru mempelajari langkah 1 aja. Jadi untuk langkah 1 tadi seperti yang saya sampaikan di episode berikutnya agak panjang penjelasannya. Jadi baru langkah 1. Nah, insya Allah mungkin episode 6 nanti kita belajar langkah 2 dan 3 sekaligus. Jadi langkah episode berikutnya nanti mungkin kita sudah bisa memainkan mesin penginggris kita ya. Nah, sebagai janji saya, kita harus melihat apa beda antara ET1 dan ET2 di rumus P1, P4 dan V5 ya. Nah, perbedaan ini harus dapat perhatian serius. Jadi kita harus bisa membedakan antara ET1 dan ET2. Mengapa? Karena kalau kita tidak bisa membedakan keduanya, dipastikan kita gagal membuat kalimat pasif. Karena kalimat pasif itu semuanya berakhiran ET2. Coba perhatikan. Rumus di kolom P itu, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara adik-adik perhatikan, itu semuanya berakhiran ET2. P1 sampai P11. P1 dulu. ET2, udah sampai 11 itu semuanya berakhiran ET2. Itu kalau nggak bisa membedakan ini, maka nggak bisa bikin kalimat P1 sampai 11. Nggak bisa. Ya, nggak bisa bikin kalimat pasif. Padahal di kalimat verbal itu ada 3 rumus yang berakhiran ET2, yaitu V5, V9, dan P10. Nah, jadi kalau nggak bisa bedakan ini, nggak bisa juga bikin kalimat itu antara P4, V5, V9, P10. Nah, oleh karena itulah pentingnya membedakan antara ET1 dan ET2. Lalu rumusnya kan kerjaan 1, V4, V5, have kerjaan 2. Secara kasat mata keduanya sama. Apa samanya? Sama-sama berekoran ET atau ED. Ya. Nah, bedanya kalau ET1 itu nggak ada temannya. Ya kan? Kalau kerjaan 1 kan nggak ada temannya. Tapi kalau ada 2 itu pasti ada temannya. Coba perhatikan. Di rumus semua rumus yang ET2 itu pasti ada teman di depannya. Tapi kalau di ET1 jomblo. Ini ET1 itu jomblo. Ya, karena nggak ada temannya. Dia ada ekor saja, ekor ET ya. Tapi dia jomblo. Nah, tapi kalau ET2 itu di ekornya ET tapi ada temannya. Oke, dia nggak jomblo ya. Oke. Nah, silakan dilihat di rumus-rumus yang lain ya. P4, P5, P10, ya kan, P1 sampai P11 itu ekor ET dan tidak jomblo. Nah, ekor ET ada temannya. Oke, itu apa namanya? Secara kasat mata bedanya ya. Tetapi mulai menyulitkan bahasa Inggris itu karena tidak semua kata itu patuh pada peraturan ekor ET. Ya kan? Yang bikin kacau kita itu
Dari dulu bahasa Inggris itu kacau karena tidak semua kata patuh pada peraturan ekor. Ada sebagian yang tidak patuh. Waktu di sekolah dulu, kata-kata yang patuh pada peraturan, jenis kata-kata yang patuh pada peraturan ekor dan tidak patuh pada peraturan ekor itu disebut dengan irregular verb, ya kan? Jadi kata-kata yang tidak patuh ya pada peraturan ekor itu disebut dengan irregular. Ya, kalau yang patuh tadi disebut dengan regular verbs ya. Jadi patuh ya, tambah saja dia patuh. Kamu harus berekor wah dia patuh ya, masuk regular. Tapi kalau yang tidak patuh disebut dengan irregular verbs, kata-kata yang tidak patuh pada peraturan ekor. Di konsep formula 33, kata kerja yang tidak patuh sehingga menyebabkan tidak beraturan, ya kan? Karena nggak patuh kan biasanya nggak beraturan kan, nggak ada aturan. Jadi orang yang nggak patuh itu susah untuk teratur. Di mana saja ya, jangankan kata, orang saja itu kalau hidupnya nggak patuh ya, biasanya dia nggak teratur ya. Jadi orang yang nggak patuh itu orang yang nggak suka diatur. Ya, diberi nama saja kata kerja kurang ajar ya. Mohon maaf ya, namanya ini ya namanya juga kata nggak beraturan ya, nggak mau diatur ya. Kita beri saja namanya kata kerja kurang ajar. Ya kalau Inggrisnya tadi irregular verbs ya. Kalau dari formula 33 namanya agak nyeleneh karena disebut dengan kata kerja kurang ajar. Di mana letak kekurang ajarannya? Ya itu karena dia nggak patuh pada peraturan ekor et. Ya. Jadi kalau ditanya orang, lo kok kurang ajar ya? Karena dia nggak patuh pada peraturan ekor et. Kan tadi sudah disebutkan bahwa semua kata harus berakhiran et, tapi dia nggak patuh. Nah, sehingga kita sebut saja dengan apa namanya kata kerja kurang ajar. Akibat ketidakpatuhan itu ada yang menggunakan ekor, ada yang tidak. Nah, iya kan? Jadi misalnya hari Senin harus pakai putih biru, nah, misalnya kan ya. Tapi dia enggak. Iya. Ya kan ada yang enggak patuh, patuh pakai putih biru. Ada yang pakai pramuka, ada yang pakai batik misalnya. Jadi ya enggak ini, enggak sama gitu. Jadi sifatnya sendiri-sendiri ya. Sifatnya sendiri. Jadi ada yang patuh. Kalau yang patuh ini enak ya, nanti kita mengenalinya enak. Tapi kalau nggak patuh ini agak harus kita butuh sedikit upaya ya untuk mempelajarinya. Tapi jangan khawatir, akan saya kasih tahu kuncinya. Contoh kata go. Kalau dia patuh, go ini harusnya bunyinya go, goet, goet. Betul nggak? Kalau dia patuh ya. Tapi ternyata dia termasuk go ini termasuknya nggak patuh. Ya kan? Termasuknya kurang ajar. Sehingga dia menjadi go, when, gone. Kan nggak seragam ya. Go, when, gone. Harusnya kalau dia patuh, go, goet, goet. Ya. Nah, yang paling penting pesannya adalah bahwa tidak semua kata kerja dalam bahasa Inggris itu patuh pada peraturan ekor ini. Ada sejumlah kata kerja yang tidak patuh atau kata kerja kurang ajar. Nah, adapun di dunia ini yang namanya melanggar aturan atau kurang ajar itu pasti ada ya, di mana saja. Nggak di Indonesia, nggak di Inggris, nggak di mana saja, pasti ada orang yang sukanya melanggar aturan. Dan biasanya orang yang suka melanggar aturan ini ya memusingkan banyak banyak orang ya, ya bikin pusing gitu. Oh nggak patuh, ini nggak patuh. Tapi ya mesti dihadapi karena pasti ada. Demikian pula dengan kata kerja kurang ajar ini bisa mengacau semua orang yang belajar bahasa Inggris di dunia. Termasuk orang Inggrisnya sendiri. Ya, dia termasuk ya, untungnya yang berstatus kurang ajar ini hanya sedikit untungnya ya. Coba kalau banyak, wah, tapi untungnya hanya sedikit. Jadi kata kerja kurang ajar itu tidak lebih dari ya sekitar 300-an kata. Pak Riza, kok 300 enggak banyak toh? Ya enggak banyak kalau dibandingkan dengan seluruh kata kerja dalam bahasa Inggris ada berapa? Seluruh kata kerja dalam bahasa Inggris itu kira-kira ada 50.000.
ya. Nah, berarti kan kalau cuma 300 per 50.000 kan hanya berapa persen itu? Dikit kan? Ya kan? Coba bandingkan kalau misalnya yang kurang ajar itu 49.700, apa nggak mumet itu? Saya yakin kalau misalnya yang kurang ajar itu 49.700, nggak ada orang yang mau belajar bahasa Inggris. Nah, tapi karena hanya 300, masih dimungkinkan lah ya kita pelajari, kita hafalkan ya. Oke. Nah, untungnya yang kurang ajar itu hanya 300. Tetapi setelah untungnya ada celakanya. Celakanya adalah yang 300 itu justru yang paling sering dipakai gitu loh. Ada celakanya. Jadi untungnya hanya 300, tapi celakanya adalah 300 itu justru yang paling sering dipakai. Jadi kata kerja yang paling sering dipakai itu justru yang 300 itu. Dan ada yang protes misalnya ya, Pak, kenapa kita harus menghafal 300? Nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem ya. Masa harus menghafal-hafal segala. Yang sederhana saja, ngapain kita hafal-hafal? Kalau nanti kita bikin kalimat, itu pasti kena kita. Semakin sederhana, semakin kena. Kalau nggak percaya nih, contoh misalnya, tadi pagi saya pergi ke pasar. Kan tidak bisa mengatakan, this morning I going to market. Nggak bisa. Ya kan? Kata pergi kan kata pergi termasuk yang kurang ajar dia. Jadi nggak bisa dia mengatakan going. Di pasar, saya membeli gado-gado. At market, I buy it gado-gado. Nggak bisa juga. Ya kan? Lalu di rumah, saya makan gado-gado itu. I eat it, the gado-gado at home. Salah lagi. Go it, buy it, eat it. Nggak ada dalam bahasa Inggris. Karena pedas, lalu saya drink it. Nah, karena kekenyangan, saya pun sleeper. Semuanya nggak kacau gitu ya. Semakin serana kita nggak bisa menghindari kata kerja kurang ajar ini. Ya kan? Berarti kita mau nggak mau harus ya mempelajari kata kerja kurang ajar ini. Ya, karena paling sering muncul dalam kalimat kita sehari-hari itu justru yang paling sering muncul itu celakanya itu. Maka pesan sponsornya mengatakan siapapun dilarang kepengen bisa berbahasa Inggris kalau tidak menguasai kata kerja kurang ajar lo. Kan? Ada pesannya lo ya. Jadi kalau kamu ya nggak mau belajar kata kerja kurang ajar, ya kamu nggak bisa bikin kalimat bahasa Inggris ya. Oleh karena itu hati-hati. Kalau mempunyai harapan menjadi warga dunia, world citizen, kuasai kata kerja kurang ajar. Mana itu? Nah, di buku ya, di buku saya yang Formula 33 itu ada di halaman 25 sampai 29. Ya kan? Jumlahnya hanya 106. Belum semuanya memang. Kalau semuanya kan 300 ya. Tapi yang ada di tabel itu hanya 106. Tapi 106 itu udah lebih dari cukup. Ya kan kalau kita menghafal 106 ini itu udah bisa membuat kita eh, memproduksi kalimat bahasa Inggris. Jadi kita nggak akan salah lagi go it, buy it, eat it, drink it, sleep it, itu nggak salah lagi. Ya. Jadi 106 itu belum semuanya, tapi sudah memberikan bekal kepada kita untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Secara lengkap ada di buku saya, jumlah 106 itu ada di buku di halaman 25 sampai 29 ya. Nah, saya berikan beberapa clue ya, beberapa perubahan kata kerja kurang ajar ini dengan pola-pola ya. Saya memberinya pola-pola ya. Kalau dari Pak Gun waktu itu tidak diberi pola. Nah, saya beri pola. Jadi ketika saya perhatikan, oh ternyata ini bisa diberi pola ya. Misalnya pola egg y ya, berarti egg y itu berarti ada
kerjaan satunya sama, lalu kerjaannya beda, duanya beda, ya. Kata memukul. Kata memukul itu kan beat, beat, beaten. Berarti kata kerja dan kerjaan satunya sama kan, XX, lalu Y-nya beda. Jadi memukul, beat, beat, beaten. Jadi ada pola kalimat XY. Lalu ada pola juga dia kata kerja kurang ajar ini polanya XYY. Berarti kata kerjanya awal tidak sendiri yang tidak sama, yang kerjaan satu duanya beda, ya kan, sama, ya. Jadi misalnya menangkap itu kan catch, catch ya. Tapi kerjaan satunya coach, kerjaan duanya coach. Ini sama ya, catch, coach, coach. Ya. Lalu berlari itu polanya ek, iek. Berarti tengahnya yang beda. Lari atau berlari itu run, run, run. Ya kan? Run, run, run. Oke. Lalu XYZ. Berarti tiga-tiganya nggak sama. Yaitu kata makan misalnya. Eat, ate, eaten. Ya kan? Tiga-tiganya beda semua itu. Eat, ate, eaten. Nah, tapi ada juga yang tiga-tiganya sama. Pola potong gitu. Cut, cut, cut. Hit, hit, hit. Nah, itu enak itu, ya. Kalau dia nggak kurang ajar, enak tinggal ide aja kan. Played, played, played. Studied, studied, studied. Did, did. Nah, jadi enak itu. Tapi kalau yang kurang ajar ini agak susah. Yang paling banyak modelnya itu ada di XYY itu ya. Itu yang mendominasi. Dari 106 itu mungkin ada hampir 50-an mungkin ya. Nanti silakan dilihat atau nanti di googling sendiri ya. Ya dicari sendiri internet irregular verbs. Jadi kalau di internet mungkin jumlahnya banyak ya. Ya, kalau ikut buku saya itu udah 106 itu udah paling sering dipakai dan insya Allah sudah kalau menguasai itu sudah cukup untuk kita bisa memproduksi kalimat bahasa Inggris. Oke. Nah, sama seperti Formula 33, kata kerja kurang ajar ini harus dihafalkan juga. Ya. Karena juga merupakan software penting mesin bahasa Inggris. Jadi kalau kita nanti ketemu kerjaan satu, harus tahu gitu. Ya kan? Kerjaan dua, harus tahu. Jadi kalau nggak tahu, nggak keluar kalimatnya. Ya kan? Nggak muncul. Atau kalau muncul salah. Nah, apakah dia termasuk kurang ajar atau yang tidak kurang ajar. Oleh karena itu maka kata kerja kurang ajar ini atau tidak beraturan ini harus dihafalkan. Bagaimana cara latihannya? Kalau mau yang komplit ada di halaman saya di buku halaman 29-33. Tapi contohnya seperti ini. Persis ya, contohnya seperti ini. Jadi ada tabel sampai 106. Lalu ada kata Indonesia, lalu ada kata kerja, kerjaan satu dan dua. Diisi saja. Kalau saya kuliah biasanya saya jadikan kuis. Ya kan? Tadi kuis 1 Formula 33 hafal, ya kan? Tulis tadi ya 33 betul atau enggak. Lalu yang kuis berikutnya kata kerja kurang ajar. Dia bisa 106 atau enggak. Kalau enggak 106 berarti dia belum hafal ya. Tapi banyak juga yang sudah hafal. Biasanya satu minggu itu sudah cukup ya, lebih dari cukup ya. Melahirkan misalnya kan, atau memukul, menjadi, tinggal diisikan saja. Ya, tinggal diisi. Jadi itu latihannya. Oke. Jadi kita sudah sudah mempelajari bagaimana memainkan kata dan kalimat ke dalam rumus dan terbukti sudah bisa kita mainkan. Lalu ada juga konsep kata kerja kurang ajar yang harus kita kuasai karena paling sering kita pakai. Berarti sampai di sini ya episode ke-5 ini langkah 1 sudah selesai. Ya, ini langkah 1 itu tembak VNB, VNB masuk kolom itu ketemu 11 rumus, 11 rumus itu pada akan kita pilih nanti ya. Nah, tapi di antara karena dia 11 ya kali 11 rumusnya formula 33, lalu di antara rumus itu ada kerjaan 1, kerjaan 2, apa bedanya? Bedanya sama-sama berakar
tetapi ada yang kurang ajar, ada yang tidak, ya kan? Harus kita pelajari yang kurang ajar, oke? Nah, kalau sudah nanti sudah langkah 1 tembak PMP ini akan kita lanjutkan pada episode berikutnya, itu langsung ke langkah 2, langkah 3 mesin penginggris, ya kan? Yaitu tembak waktu, tembak penonjol atau aspek. Oke? Baik, silakan nanti berlatih untuk menghafalkan kata kerja kurang ajar, ya. Silakan cari di internet, cari di mana saja, atau mau lihat di buku saya boleh 106. Kalau tidak ya silakan cari sendiri. Tapi kalau biasa di internet itu banyak ya, lebih dari 106. Mungkin ada 300, ada mungkin lebih dari itu ya. Oke, silakan pilih yang mana yang mudah. Yang penting nanti ketika ketemu masuk rumus, kita udah nggak mikir lama lagi gitu ya. Sudah langsung otomatis keluar. Rumusnya keluar, katanya keluar, tinggal diinggriskan. Wah, sip gitu ya. Baik, para pecinta dan sobat channel Belajar Sepanjang Hayat Suyanto dan Edi di mana berada, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Di ujung program, kita ketemu lagi pada episode 6. Insya Allah ya, step by step, sabar ya, karena belajar bahasa Inggris itu seperti yang saya sampaikan di episode 1 dulu harus sabar ya. Step by step, sedikit-sedikit, tapi pasti jelas. Langkahnya itu pasti jelas ya. Insya Allah kalau sabar ya, mau berproses, nanti pada akhir program, wah kita sudah bisa membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya. Tidak hanya dalam bentuk tulis, tapi juga mungkin dalam bentuk lisan ya. Insya Allah. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.